Andreo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan mungkin kalau yang belum tahu saya Parahita Irawan ya. Saat ini aktif untuk membuat konten tentang edukasi investasi saham terutama di Instagram saya. Tapi sebenarnya saya udah cukup lama. Mungkin kalau teman-teman yang sudah ngikutin, saya sudah mulai dari sekitar tahun 2008 ya, bahkan sebelumnya saya sudah sempat menulis di blog, tapi kemudian saya baru aktif lagi sekitar tahun 2020-2021 di Instagram. Karena saya lihat gimana ya ini, tadi saya mendengar untuk yang KSPM gitu ya, ini hal yang baru kalau di investor ya. Kalau dulu waktu kuliah mungkin susah ketemu wadah untuk belajar bareng gitu ya. Dan kalau sekarang sudah banyak sekali. Jadi kebetulan memang saya beberapa kali diundang oleh beberapa universitas gitu ya. Dan memang luar biasa sekali memang antusiasme dari mahasiswa untuk berprestasi itu luar biasa besar. Udah jauh berbeda dari dulu. Jadi memang saya karena saya memang di sini tujuannya memang untuk sharing di sini. Saya mulai investasi sekitar tahun 2004 dan terus terang salah satu yang inspiring saya waktu itu Pak Lo. Saya ingat waktu itu baca artikel di sebuah majalah ya atau koran saya lupa tentang Pak Lo Keng Hong. Ini saya pikir ini siapa gitu kan. Dia, karena saya waktu itu memang pernah baca-baca buku tentang investasi gitu ya, dari Warren Buffett atau siapa macam-macam di situ ya. Tapi saya baru pertama kali dengar itu di Pak Lo itu, beliau itu yang loh kok mirip gayanya ya, ini sesuai dengan saya. Akhirnya saya mulai ngikutin sejak saat itu. Waktu itu pertama kali awal-awal Pak Lo mungkin diliput media ya, mungkin 2004 sekitar itu. Nah kali ini saya akan sharing tentang investasi, mungkin langsung dimulai ya slide-nya. Oke. Ini topiknya kelihatannya memang typical banget ya, investasi saham untuk jangka panjang. Cuman yang mau saya tekankan di sini, tadi saya jadi langsung keinget gara-gara materinya Bu Olivia gitu, bahwa memang yang pertama kali waktu investasi itu adalah investasi ke diri sendiri. Mindset kita harus benar dulu sebelum investasi. Jadi next saja langsung Mas. Silakan. Jadi mindset itu pertama yang paling penting. Kenapa? Itu nanti akan saya bahas. Tapi sebelumnya kan kita lihat, bisa next slide. Oke. Ini yang pertama. Ini asal mula kenapa kita invest. Ini yang saya sadari awal itu inflasi. Jadi kalau coba kita simulasikan ya, ini ada uang 100.000 pada tahun 99. Tahun 99 100.000. Kita lihat ya, ada dua skenario. Pertama kalau kita pegang cash pada tahun 99, pada tahun 2000 kena inflasi dia itu berarti sekitar 10%-an ya. Itu udah tinggal 91.000. Dan 20 tahun kemudian nilainya tinggal 26.000. Daya beli dari uang 100.000 itu. Kalau kita pakai inflasi yang dari data BPS itu. Nah, kemudian coba kita lihat, kalau kita investasikan di IHSG, katakanlah ya nggak bisa sih investasi di IHSG ya, karena harus di saham, tapi kita pakai IHSG sebagai patokan. Kita lihat daya belinya yang dari 100.000 itu, kalau mungkin jadi investor sekarang mungkin shock ya, nilainya tinggal 56.000, karena waktu itu memang sejak Krismon tahun 97, itu berlanjut tahun 98, sempat naik sedikit IHSG, saya sendiri nggak ngalamin ya, karena saya baru mulai tahun 2004 ya. Nah, itu pada tahun 2000 IHSG turun dari, berarti ini kan dari, saya nggak agak lupa berapa, dia jadi nilainya itu dari 100.000 jadi 56.000 uangnya, turun 50% di situ IHSG. Tapi seiring dengan waktu, perlahan-lahan meskipun ya fluktuatif sekali ya, kita bisa lihat itu IHSG pada 20 tahun kemudian, tahun 2020, saat pandemi, daya belinya naik 2 kali lipat, 237.000, kok dikit? Ya, dikit karena ini kita ngomong daya beli, tapi in reality
secara nominal IHSG itu sudah tahun 2020 itu udah naik sekitar 8 atau 9 kali. Nanti akan saya tunjukkan. Mungkin next slide. Nah ini, kenapa saya ngangkat topik investasi untuk jangka panjang ya? Karena memang dalam jangka panjang kalau kita lihat, ini saya ambil data dari tahun 97, IHSG dari tahun 97 sampai tahun 2022. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada meskipun IHSG naik, kita lihat ya sebelah kanan, aku enaknya pakai pointer aja kalau gini. Ya kelihatan ya. Nah, oke, kalau kita lihat ya, overall IHSG itu naik 9 kali lipat, 796% ya, hampir 800% atau 9 kali lipat. Nah, kalau kita investasi, tahun 97 kan parah banget ya krisisnya ya. Itu di waktu peak sebelum krismon terjadi, itu event kita itu masih bisa berapa kali lipat dari nilai saat itu, tahun 2022. Tapi masalahnya kalau yang mungkin kalau teman-teman di sini, saya mau nanya, siapa yang udah mulai investasi di saham? Oke, pasti bisa ngerasain ya kalau di market seperti apa ya kalau lagi turun. Artinya nggak segampang itu. Kalau kita bisa lihat ya, di sini kita catat ya, tercatat itu krismon jelas, marketnya turun 65%. Itu market loh. Market turun 65%, artinya sahamnya banyak yang turun lebih dari itu. Nah, kemudian setelah itu mulai naik, pelan-pelan naik, ketemu 2008, subprime mortgage. Itu hampir sama, penurunannya dari peak IHSG itu turun 60,7%. Itu saya ngalamin kalau 2008, memang ya itu kerasa sekali. Karena ya yang saham saya sepegang ya nasibnya seperti itulah sama. Jadi saya bisa ngerasain lah. Kemudian tahun 2013 ketika ada neraca berjalannya defisit Indonesia turun 24%, tahun 2015 juga masih lanjut 25%, dan kemudian udah mulai naik lagi tuh IHSG, kena pandemi. Pandemi waktu itu turun 37,5. Saya sebenarnya agak beruntung ya waktu pandemi itu, bukan beruntung gimana ya, maksudnya itu terjadi bulan Maret April gitu ya, kebetulan saya lagi banyak kerjaan gitu ya, jadi saya nggak terlalu merhatikan market akhirnya. Jadi ya balik-balik waktu lihat lagi sekitar bulan Agustus September sudah mulai pulih. Tapi kebayang kalau cut loss waktu itu bulan Maret, terus kemudian lupa beli lagi, itu rugi banget loh. Itu peluang yang gede gitu ya, salah satu dari 3 peluang yang besar selama 2 dekade terakhir waktu pandemi. Dan sampai sekarang masih fluktuatif juga, tapi nggak separah waktu pandemi dulu. Oke, next. Next slide, bisa? Nah ini nih, kenapa ya investasi jangka panjang itu gampang diomongin tapi susah untuk dijalani? Itu yang pertama tadi sering turun, terus kemudian yardstick yang kedua yang biasa kita pakai itu adalah tingkat inflasi. Saya coba kelompokkan ya, kalau kita coba kelompokkan selama 5 tahun ya, untuk rate average selama 5 tahun, dari tahun 91 sampai tahun 2020, IHSG itu yang warna biru, ya, returnnya, kemudian tingkat inflasi rata-rata itu yang warna orange. Kalau kita bisa lihat di sini, nggak selalu IHSG mengalahkan inflasi. Tahun 91 sampai 95 memang iya, ada gap 4% lebih di sini, 4,5%. Tapi kalau kita tahu ya memang tahun 96 sampai 2000 waktu itu ada krismon di situ. Ya yang biru ini inflation rate kebalik tahun 91 itu yang IHSG-nya kalah. Ya, tahun 96 sampai 2000 masih kalah juga, minus inflasinya karena tercatat 19,4. Saya ingat waktu tahun 97 itu saya baru mulai kuliah ya. Saya bisa ngerasain itu ya. Saya kuliah masuk itu tahun 97, belum krismon. Waktu itu kalau di warung di kampus itu ambil nasi itu gratis.
Mulai setelah Krismon, nasinya bayar. Teman-teman saya yang dari lauknya banyak, tinggal cuman nasi sama sayur aja itu. Saya lihat sendiri itu. Karena kebanyakan teman perantauan juga ya waktu itu ya. Jadi memang kerasa banget. Dan itu in average tahun 97 itu inflasinya sekitar 40%-an seingat saya. Jadi in average selama 5 tahun, 96 sampai 2000 itu 19,4. IHSG-nya sendiri minus. Kemudian bangkit lagi IHSG sampai tahun 2005. Itu mengalahkan inflasi. Sampai berlanjut sampai 2010. Nah, masalahnya begitu kita lihat di tahun 2011, itu IHSG kalah lagi. Cuma 4,4%. Dan agak menang di tahun 2016 sampai 2020. Oke, kesimpulannya artinya nggak selalu inflasi bisa mengalahkan, IHSG tidak bisa selalu mengalahkan inflasi saham itu. Next slide. Nah, cuman memang secara historis kalau kita lihat, return untuk saham itu, kita lihat ya, yang biru itu 2009 sampai 2021, itu kita lihat memang in average selama 10 tahun, baik 10 tahun itu bisa mengalahkan inflasi yang paling kanan ya. Inflasi yang paling kanan. Dan kalau kita bandingkan dengan instrumen lain seperti emas, suku retail atau ori gitu ya, itu IHSG ya it's okay lah, it's okay. Nah artinya apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Kita harus bisa stock pick yang bagus, harus bisa pilih saham yang bagus. Nah itu nanti kita akan berlanjut ke materi berikutnya. Silakan, next slide. Nah itu jadi kalau ini saya penekanan lagi ya, buy and hold tuh ini sahamnya nggak saya kelihatin sebenarnya. Sebenarnya ini real, ini data real. Kita lihat ya, yang kiri itu saham A, itu naik 9 kali lipat dalam 5 tahun. Ada yang bisa tebak saham apaan? Iya nanti PR lah. Oke, itu kita bisa lihat. Tapi masalahnya kalau kita mau buy and hold itu memang udah buy and hold aja selama 5 tahun. Problemnya selama kita buy and hold itu kita ngalamin tahun 2020 turun 46% harga sahamnya. Tahun 2021 ini Ukraine udah mulai belum ya? Rusia Ukraine saya lupa 2021 atau 2022 ya. Turun 20%. Bahkan tahun 2022 turun 2 kali yang 19 sampai 21%. Kalau tadi yang seperti dibilang dari slide-nya Bu Olivia, kalau kita aja investasi kita turun 10% sudah pusing, sebaiknya memang jangan di saham, saran saya sih. Karena saham itu turunnya bisa even lebih dari 20%. Saya sendiri pengalamin turun 50% ya, sudah pernah gitu, artinya memang ya itu kenyataan itu ya. Kalau sebagai investor itu memang harus seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Kan lupa kalau misalkan kita jual beli ya bisa aja ya silakan sih, tapi kalau saya sih nggak mau repot sebenarnya. Tapi kalau kita bisa hold, ini nggak sampai 1.000 nih harganya ya. Kemudian bisa naik ke 8.000 sekarang. Oke. 8.000 lebih. Itu kurang dari 1.000 ini harganya. Jadi in total naik 9 kali lipat. Masalahnya kita udah nunggu selama itu belum tentu juga hasilnya bagus. Why? Ini contoh yang saham kedua. Sama-sama nunggu 5 tahun, harganya kemana-mana malah cenderung turun. Apes banget kalau punya saham yang B ini. Nah ini yang kita harus punya kemampuan pemilihan saham yang bagus supaya nggak kena saham seperti itu. Dan seandainya ada kena saham seperti itu, solusinya gimana? Next. Oke, next. Nah ini mindset ya, kita ngomong mindset ya. Pertama itu kita harus paham apa yang kita beli. Kalau kita lihat di sini, ini ada circle ya, ini dari konsepnya Warren Buffett sama Charlie Munger tentang ini. Kita itu sebenarnya tahu sedikit sekali. Yang titik biru itu, yang di tengah. Kita tuh benar-benar tahu, kita paham, ini bisnisnya gimana, sahamnya gerakannya seperti gimana. Dia. Nah, yang kedua, itu yang hijau. Kenapa saya nggak ngomong yang orange, itu nanti dulu. Kita yang hijau. Yang hijau itu kita nggak ngerti, ini bisnis apaan sih gitu. Kita ngomong misalkan
Saham yang baru kayak BEPS gitu ya, saya juga nggak tahu ini saham apa gitu kan, ini kan baru IPO, saya nggak ngerti ini saham apa gitu. Nah itu buat saya, itu ada di wilayah yang hijau, ini saya nggak ngerti, udahlah out of the boundary. Artinya itu sebenarnya justru lebih aman, karena kita akan cenderung nggak akan milih saham itu, kalau kita nggak paham, kalau buat yang paham bisa aja ya. Nah itu aman, biru atau hijau aman, keputusan kita jelas. Masalahnya kalau kita di area yang kuning ini, orange ini, kuning ini, kita tuh ngerasa paham tapi sebenarnya enggak gitu loh, setengah-setengah, nggak sepaham. Oh ini bisnis ini nama. Kadang-kadang saya ketemu orang gitu ya punya saham itu kadang-kadang cuma tahu kodenya doang gitu. Ini usahanya apa, bisnisnya? Dia kok bisa dapat duit dari mana? Ya nggak ngerti. Ya I don't know. Kalau memang dia trader ya mungkin bisa aja ya. Tapi dia itu bukan trader juga loh gitu. Masalahnya dia nggak pakai technical juga gitu. Tapi ngerti sahamnya juga enggak gitu loh, dia asal beli itu banyak sekali terus terang kejadian. Itu yang sangat berbahaya, apalagi kalau kita mau hold long term. Oke, next. Nah ini, artinya itu kita main di sini efek compounding. Ini next saja lah. Next. Nah ini, saya mau ngomong soal compounding. Ya ini memang, gambaran biasa aja ya, kalau dua orang investasi, di usia yang berbeda, yang satu mulai di 25 tahun, satu di 35 tahun, ya, yang hijau itu Rina di 25 tahun invest, dan dia berhenti, top up di 35 tahun, itu nilainya masih lebih tinggi daripada Andri, yang mulainya terlambat di usia 35, dan bahkan dia investasi terus sampai 55, 2 kali lipat selisihnya. Ini kita ngomong compounding, artinya semakin cepat semakin baik. Next. Nah ini kita mulai, ini tadi mungkin udah dijelaskan sedikit sama Bu Olivia ya, mungkin ya, artinya memang kita kalau mau investasi itu harus tahu tujuannya apa, terus kemudian harus self assessment, kita itu buat apa. Ini aku skip aja lah, karena ini technical banget. Next. Nah, yang perlu dipahami teman-teman itu, pada kenyataannya investasi itu memang enggak terlalu spektakuler ya biasanya ya. Saya udah mungkin hampir 20 tahun ya investasi di saham gitu ya. Return itu enggak terlalu spektakuler. Kalau kita lihat track record di sini ya, para yang dibilang guru ya untuk investor itu ada Ben Graham, Warren Buffett, Peter Lynch atau Joel Greenblatt. Itu kita lihat returnnya itu paling antara 20 sampai 30% aja per tahun. Keistimewaannya mereka adalah konsisten. Itu yang susah. Konsisten. Di sini mereka dan konsisten dan mereka bisa mengalahkan marketnya yang kuning ya. Kalau kita lihat Warren Buffett bahkan paling tinggi marginnya, hampir dia 20% lebih tinggi dari market in average every year. Itu yang susah. Ini akan kalau kita ngomong compounding, kalau kita sudah sampai puluhan tahun itu gila hasilnya. Oke, next. Nah ini, jadi selanjutnya ngelola risiko, coba next. Nah ini ya pertama ya harus milih yang benar lah ya. Ini cara saya memang langkah-langkah saya untuk milih saham ya gitu ya. Kita itu idenya dari mana? Mungkin dari baca laporan keuangan atau baca berita atau ngobrol sama teman. Nanti kita lihat quality assessment. Pakai pointer aja lah. Di sini quality ini kita harus tahu bisnisnya kayak gimana. Baru kita baca laporan keuangannya. Numbers, operational numbers itu angka-angka tentang bisnisnya, misalkan SSSG gitu ya, sales per square meter growth itu. Nah itu kita lihat di sini, kemudian baru kita valuasi. Setelah kita yakin bisnisnya dengan angka di laporan keuangan oke, baru kita boleh valuasi. Di situ kita akan putuskan untuk beli atau jual. Itu proses yang umum yang biasa saya pakai. Jadi memang kalau kita milih dengan cermat, mestinya dalam jangka panjang oke. Walaupun tidak semua. Oke, next. Mengelola risiko kedua, ini kadang-kadang bingung ya, RCA gitu ya. Kalau teman-teman mungkin di sini buat nyicil ya, beli saham gitu ya, buat nabung saham atau gimana. Kalau buat saya itu ngelola risiko, karena saya biasa gitu secara rutin beli saham kayak gitu. Beli saham, artinya ini contohnya SMSM ya, Selamat Sampurna, selama 1 tahun terakhir ya, ke belakang,
Itu dia memang naik turun ya, nggak kemana-mana kesannya. Tapi dengan adanya kita melakukan RCA, rutin beli saham, dan dapat dividen juga ya di bulan September, itu kita bisa return 8,4% loh. Kecil banget ya. Tapi dalam kurun waktu yang sama IHSG turun 3,8. Oke dong, 11% di atas market. It's okay, kecil memang. Kecil. Tapi kalau kita bisa konsisten seperti ini, konsistennya dalam mengalahkan market ya, bukan konsisten 11%-nya ya. Kalau 11% dalam jangka panjang ya kecil juga sih memang sih. Tapi kalau kita konsisten mengalahkan market by margin mungkin 5% gitu, itu oke banget. Next. Nah ini diversifikasi, selanjut aja langsung, ini soalnya ini dari konsepnya, cuman ini yang akan saya lakukan. Diversifikasi nggak sembarang diversifikasi. Next aja. Nah di sini caranya, ini cara detailnya ya. Jadi pertama kita itu punya, katakanlah kita punya 15 saham hasil dari riset kita gitu ya, kita analisis. Ini tingkat keyakinannya ada rendah sampai tinggi, terus potensi returnnya rendah sampai tinggi. Ya kita harus milih dong, prioritize mana yang akan kita keluarkan dari portofolio dulu, supaya nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak mendekati indeks, returnnya jadi rata-rata aja, mediocre. Yang kedua, kita buang yang tingkat keyakinannya rendah. Buat apa gitu. Next. Kita tinggal punya berapa saham itu. Berarti ada 10 ya. Di step ketiga kita eliminasi yang potensi returnnya rendah. Ngapain kalau returnnya rendah gitu kan, buang. Kita sekarang tinggal punya 3 ditambah 3, 6 saham. Langkah selanjutnya, eliminasi lagi yang nanggung, yang sedang. Risiko sedang, potensi returnnya juga sedang. Tingkat keyakinan sedang. Kita buang satu lagi. Jadi kita di sini tinggal punya 5 saham dan itu oke dalam portofolio, karena saya sendiri biasa megang bisa 5-10 saham itu oke dalam portofolio, kadang lebih sedikit. Dan next. Ini yang terakhir ya. Jadi di sini kita lihat, kita kasih weighting aja ya. Itu tergantung keyakinan kita terhadap itu saham tersebut. Biasa mungkin bisa kita kasih 50% porsi untuk saham A sama B. Kemudian kalau yang tingkat keyakinan tinggi kita kasih 30% porsi. Dan itu yang terakhir 20% tuh yang F sama G, yang 2 SIM sisanya. Ini cuman buat referensi awal, untuk persentasenya terserah masing-masing lah. Ini cuman konsep untuk mendiversifikasi secara lebih strategis. Oke, mungkin ini dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Pak Parahita. Tadi materinya keren banget tentang stock investing in the long term. Mungkin sekarang kita masuk ke salah satu sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah Q&A. Mungkin aku mau undang Bu Olive sama Pak Parahita. Boleh kita duduk bareng di tengah. Teman-teman boleh siapin pertanyaannya, kita punya cukup banyak waktu. Nanti simpel aja. Boleh Pak di sini di tengah. Iya. Aku di samping aja Pak. Iya, boleh kita sambil duduk. Oke, sekarang kita sudah bisa mulai sesi Q&A, jadi gampang aja. Jadi mungkin boleh langsung cepet-cepetan, nanti aku bakal tunjuk, sebutin nama, dari mana, dan pertanyaannya untuk siapa juga ya, gitu ya. Oke, udah siap untuk sesi Q&A? Oke, ya. Mungkin boleh kita mulai dari pertanyaan pertama, boleh angkat tangan. Oke, Bapak yang baju ungu di depan, boleh panitia tolong mic-nya. Sebutin nama, dari mana, dan untuk siapa ya pertanyaannya ya. Tes, namanya sama Andreas. Dari Halo Pak, saudara saya. Ya, Pak, Andreas ke-6 berarti. Saya dari Kalimantan Barat. Mau tanya ke Pak Parahita Pak. Kebetulan saya follower Bapak juga. Nah ini kalau saya nggak salah ini postingan terakhir Pak ya. Yang tadi Bapak presentasikan di Instagram. Oh iya, oke. Pak, kalau
nampaknya tuh enggak yang Bapak presentasikan tadi. Yang slide terakhir tadi Pak. Nampaknya Pak kalau berdasarkan penjelasan Bapak tadi, itu setidaknya dalam simplifikasinya mengasumsikan bahwa hanya ada satu pendekatan, yaitu jangka panjang, dan itu berarti bahwa kita hanya mengambil sisi dividennya aja Pak. Sementara dalam pendekatan di dunia nyata kan kita punya bisa aja jual beli yang biasa kata orang tuh apa, multi bagger, something like that. Nah itu gimana Pak? Apakah ini hanya simplifikasi aja atau ada penjabaran yang lebih panjang gitu Pak? Terima kasih. Oke, mungkin terima kasih Pak Andreas untuk kedengarannya. Ini makanya saya ambil topik di awal memang khusus untuk berinvestasi untuk jangka panjang. Artinya belum tentu sahamnya kita pegang untuk jangka panjang banget. Tapi gimana kita investasi untuk jangka panjang, Pak? Karena ini mungkin kalau untuk yang jangka panjang banget itu biasanya yang wonderful company gitu ya. Artinya memang yang dia bagus banget secara bisnisnya, mungkin valuasinya nggak terlalu mahal, kita bisa sampai bertahun-tahun, belasan tahun gitu ya bisa pegang. Tapi ada peluang-peluang lain yang mungkin dalam lebih pendek jangkanya. Misalkan kalau kita ngomong perusahaan yang akan turnaround, potensi, yang dulunya jelek banget tapi dia ada potensi bisnisnya untuk naik lagi. Itu mungkin kita cuma ngomong berapa bulan aja, itu cepat sekali itu. Kalau udah turnaround ya udah pas. Atau dia punya aset yang bagus, itu kita nggak tahu dia bisa di tag market, wah asetnya ini harta karun nih, itu kita nggak tahu. Nah terus yang ketiga mungkin yang model kayak komoditi. Kalau kita ngomong ya yang lagi rame coal ya, pasti batu bara terakhir. Itu nggak bisa pegang lama-lama juga. Kalau siklus coalnya udah berhenti ya mungkin agak susah kita ngarepin akan naik terus gitu. Itu Pak kira-kira. Ya. Oke, semoga terjawab ya Bapak Andreas ya Pak ya. Oke, boleh lanjut ke penanya selanjutnya karena waktu kita juga terbatas. Ya Bapak yang di tengah ya. Ya, pakai baju batik. Boleh panitia tolong. Nama, dari mana, dan pertanyaannya. Bapak ini, ya. Silakan Pak. Mic-nya mati ya. Tolong panitia ada ini mic-nya. Ya, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aris Wandi. Saya dari Universitas Taman Jagakarsa dan dari kantor notaris juga, bekerja di kantor notaris. Pertanyaan saya untuk Ci Olivia, untuk berinvestasi, apakah piramida keuangan harus kita penuhi dulu yang seperti yang dijelaskan? Apakah harus kita penuhi dulu atau bisa kita sambil berinvestasi juga? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus karena ini pasti banyak juga yang berpikir kalau nungguin dana daruratnya terkumpul kapan mulai investasinya, kalau nungguin hutangnya kebayar kapan mulai investasinya gitu ya. Jadi minimal tadi kalau cash flow-nya sudah positif, next ke dana darurat. Dana daruratnya penuhin dulu, kan teman-teman di sini masih mahasiswa ya, jadi kebutuhan daruratnya itu sebenarnya nggak gede juga. Penuhin dulu 1 bulan aja. Nanti setelah itu boleh jalan berbarengan gitu. Kalau proteksi kan biasanya mungkin dari orang tua atau BPJS. Kalau hutang gimana? Kalau hutang yang berbunga dan konsumtif, upayakan untuk selesaiin duluan ya. Karena hutang-hutang berbunga kayak kartu kredit, terus juga pay letter itu bunganya sangat tinggi gitu. Lebih baik selesaiin hutang itunya biar kalian juga lebih nyaman berinvestasinya. Lebih cepat untuk ngelunasin hutang itu sebenarnya membangun habit yang bagus juga untuk kalian ke depannya supaya kalian gak bergantung terus sama hutang. Beda kalau hutangnya hutang KPR ya gitu. Oke, sudah terjawab ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Olive atas jawabannya. Boleh next ke pertanyaan selanjutnya? Iya yang di depan, Mbak yang di depan. Boleh tolong panitia mic-nya?
Nama, dari mana, dan pertanyaan untuk siapa ya? Silakan. Ini buat teman-teman yang lain boleh juga disiapin pertanyaannya mumpung kita bareng Pak Parahita, Bu Olive bersama dua financial expert. Kapan lagi gitu kan ya? Ya, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Adia dari FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Pak Paradita dan Bu Olive sebenarnya karena terkait kedua materi tersebut. Jadi yang pertama mengenai diferensiasi saham risiko. Tadi kan diferensiasi risiko saham ya di bagian slide terakhir. Itu sudah dijelaskan sangat detail mengenai yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah itu kan mengenai saham ya Pak, bagaimana jika kombinasinya itu antar instrumen keuangan, misalkan antara di saham atau RDPU atau RDPT atau SBR sekarang, seperti itu. Nah untuk Bu Olive sendiri mengenai tadi goals yang ada, kan kita ada jangka panjang, menengah atau pendek dari goals kita. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui nih kapan goals kita ini dapat tercapai dari adanya diferensiasi instrumen tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Parahita duluan. Oke, mungkin terima kasih untuk pertanyaannya. Itu ya bagus sih pertanyaannya ya. Mungkin maksudnya diversifikasi ya. Memang diversifikasi itu pada umumnya kalau orang ngomong diversifikasi itu mestinya kelas aset ya. Artinya saham sama obligasi, emas atau properti gitu ya. Tapi memang saya khusus untuk yang di saham. Kalau saya pribadi ya, I'm not a financial planner atau apa gimana gitu ya. Artinya dari pengalaman pribadi sendiri, kalau kita diversifikasi itu memang sesuai kebutuhan aja dan sesuai target kita juga gitu loh. Artinya kita kalau jadi investor itu gimana caranya tujuan keuangan kita tercapai dengan risiko yang paling rendah. Artinya kalau saya sadar bahwa di saham itu fluktuasinya sangat tinggi. Bisa aja mungkin saya alokasikan mungkin 10-20% mungkin di RDPU atau RDPT gitu ya. Itu bisa dilakukan. Artinya memang tapi mungkin enggak dengan skema yang seperti tadi itu ya. Artinya seperti itu. It's okay. Ini memang saya buat khusus untuk saham memang. Kalau untuk yang instrumen lain ya disesuaikan dengan kebutuhannya aja sih. Itu aja buat saya. Boleh lanjut ke Bu Olive, silakan Bu. Oke, tadi siapa namanya, sorry? Oh, oke, Agia. Jadi mungkin mau menambahkan sedikit ya sekaligus menjawab. Kenapa pentingnya risk profile sebelum kita berinvestasi itu untuk kita tahu instrumen mana yang memang kita nyaman. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita tipikal investor moderat, kita nggak boleh investasi di saham, bukan ke situ. Tapi pembagiannya aja. Contoh, kalau moderat biasanya kecenderungannya akan diharain ke obligasi pemerintah atau reksadana pendapatan tetap kan. Nah, kamu bisa taruh 70%-nya di sana, 20%-nya di saham, 10%-nya di reksadana pasar uang. Ini kan diversifikasi. Nah, kapan bisa mencapainya? Kamu harus tentuin tetap dari awal. Berapa tahun kamu mau nyampe? 10 tahun lagi. Maka yang dihitung berarti returnnya yang mana? Aku akan tetap hitung return dari mayoritas uang kamu di mana ditaruh. Contoh kalau kamu tadi tipikal yang moderat, 70% kamu taruh di reksadana pendapatan tetap, katakan returnnya 7% per tahun. Maka untuk menghitung kalkulasi tadi ya, pakai financial calculator, aku akan tetap hitung asumsi returnnya adalah 7%. Tapi kalau nanti sahamnya kasih return lebih tinggi di atas itu, ya nggak apa-apa, bagus juga kan, nanti bisa untuk kebutuhan yang lainnya, seperti itu. Sama-sama. Oke, udah terjawab ya Kak Adia ya tadi ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Yang paling kanan, yang kakak-kakak baju hitam. Ya, silakan. Selamat sore semuanya, saya dengan Doni, saya seorang karyawan swasta. Saya ingin bertanya kepada Pak Parahita, mungkin ini agak kompleks. Kalau suku bunga lagi naik banget, kayak sekarang 5%-an gitu, bagus nggak sih kita beli saham gitu? Atau Pak Parahita sendiri bagaimana? Terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Doni untuk pertanyaannya. Terus terang, saya kalau investasi itu bottom up. Artinya saya tidak memulai dari big picture-nya, kondisi ekonomi seperti apa. Saya lihat langsung dari company-nya seperti apa. Tapi kalau kita ngomong soal suku bunga, 5% kan kalau dari targetnya sekitar 3% ya, 3 plus minus 1% ya kalau dari BI.
Itu memang agak di luar, tapi menurut saya itu nggak menghalangi untuk investasi di saham. Karena pada kenyataannya tidak semua sangat sensitif terhadap tingkat inflasi untuk kinerjanya. Jadi kita mungkin memang harus lebih selektif, tapi bukan berarti kita nggak investasi di saham. Itu sih. Oke, terjawab ya Kak ya tadi hubungan antara suku bunga dan investasi di saham. Boleh? Oke. Boleh pertanyaan selanjutnya? Ya kakak yang cewek. Silakan panitia. Nama, dari mana dan bertanya kepada siapa? Yang ini ya? Oke, silakan. Halo semuanya, selamat siang. Nama aku Stefani, aku masih SMA kelas 3. Wow. Ya. Aku Mantap, punya keren. pertanyaan buat buat Pak Parahita. Misalnya nih, kita mau invest jangka panjang nih Pak. Tapi di suatu ketika, kita tuh nggak tahu, kayak tahun 2020 kan misalnya pandemi nih Pak. Kita turun, tiba-tiba untuk mungkin saat ini pekerjaan kita nih turun. Biasanya kita invest jangka panjang sambil per bulannya nambahin modal buat emang long term. Nah, kita turun tapi tiba-tiba misalnya kita kehilangan income aktif kita. Menurut Bapak, kalau tiba-tiba sahamnya turun dengan drastis gitu, kalau Bapak sendiri dan kita nggak ada modal buat nambahin gitu, mendingan kalau menurut Bapak jual sahamnya atau Bapak diemin tunggu balik lagi? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Stefani. Ini saya surprise loh banyak yang teman-teman yang SMA di sini hadir gitu ya. Mantap. Nggak kebayang di zaman saya bisa seperti ini, itu nggak mungkin. Zaman saya masih muda nggak mungkin. Nah itu pertanyaannya memang menarik dan itu memang sering jadi pertanyaan gitu ya. Pertama, itu akan sering terjadi saham yang turun banyak. Mungkin ada kalanya dia turun karena alasannya bagus, memang karena ada something fundamentalnya jatuh, ada masalah, dia kena problem. Tapi sering juga dia itu sebenarnya nggak ada apa-apa, sebenarnya cuma sentimen aja dari market gitu loh. Itu bisa aja loh, artinya kalau market, dia keseret market gitu aja, kena sentimen apa, kena mungkin harga bahan bakunya diisukan dia naik gitu kan, sehingga dia nggak bisa perform, itu bisa aja dia langsung anjlok. Bahkan kalau sekarang saya itu yang mungkin saya agak buat saya gimana ya, lihatnya laba EPS dalam satu kuartal, itu nggak rugi loh ya, cuman turun, nggak tercapai, kurang turun sedikit dari kuartal tahun yang lalu, itu aja udah dibanting habis-habisan. Saya yang happy kalau kayak gitu, saya bisa beli soalnya. Nah, artinya kalau mau jual saham dalam kondisi seperti itu, pastikan kita punya alasan yang kuat. Kalau cuma dari price actionnya aja, saya sih nggak terlalu menyarankan. Selama fundamentalnya nggak ada masalah, dia bisnisnya nggak ada masalah, kita harus pastikan dulu. Tapi, even nggak ada penurunan, kalau bisnisnya bermasalah, apalagi kalau manajemennya bermasalah, saya tidak akan ragu-ragu akan cut loss. Walaupun ruginya gede, itu prinsipnya. Ya. Oke, semoga terjawab ya tadi penjelasan dari Bapak Parahita. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Iya, Mbak yang di tengah yang di atas, jangan pakai kerudung. Iya, silakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dia dari Universitas Gunadarma. Saya mau tanya ke Kak Olive. Jadi sebelumnya kita udah bahas tentang perencanaan keuangan, financial planning. Nah, saya mau tanya, misalnya Kak, ada orang yang menerima pendapatan itu berdasarkan upah atau mungkin dia freelance. Jadi kan pendapatan itu cenderung berfluktuatif atau mungkin orangnya itu boros ya. Nah, gimana sih Kak? Ada nggak ya ada tips supaya orang yang menghadapi situasi ini bisa disiplin dengan dengan perencanaan keuangannya supaya dia bisa menuju tujuan keuangannya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Gea. Jadi aku pribadi juga income-nya naik turun ya, jujur aja. Karena aku juga di CNBC itu kan jatuhnya freelance ya, terus aku ada kerjaan di luar juga. Biasanya aku bukan biasanya sih, harusnya kita bikin budgeting plan dulu. Kita harus hitung kira-kira berapa pengeluaran kita setiap bulannya, yang normalnya ya.
pengeluaran itu termasuk kebutuhan pokok dan juga kebutuhan dan juga pengeluaran ingin. Kan nggak mungkin ya kita kerja mulu nggak bisa self reward gitu, kayak gitu juga jangan gitu. Nah kita tentuin kira-kira rata-rata pengeluaran kita tiap bulan berapa, di situ benchmarknya. Jadi kalau kita dapat pendapatan, katakan pengeluaran kita 5 juta sebulan, pendapatan kita bulan ini 5 juta, bulan depannya 7 juta, maka bulan depannya yang 7 juta, 2 jutanya langsung masukin ke rekening terpisah kalau kamu belum belajar investasi ya. Tapi kalau misalnya kamu udah belajar investasi, apapun itu, 2 jutanya langsung taruh di instrumen investasi yang kamu investasikan gitu. Dan jangan lupa hitung juga pengeluaran tahunan. Contoh kalau kamu ada kendaraan, kan biasanya harus bayar pajak dan lain-lain gitu. Jadi kamu harus tahu betul nih pengeluaran kamu rata-rata per bulannya berapa supaya kamu bisa nentuin nanti pendapatan kamu, kalau yang lebih ya udah masuk di instrumen investasi seperti itu. Oke, ya terjawab tadi ya. Jadi kalau mungkin buat yang freelance, ngeliatnya dari pengeluaran bulan rata-ratanya ya Kak. Pengeluarannya dulu. Itu yang jadi benchmark buat nanti bisa ngebudgeting dengan lebih baik lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ya kakak yang di tengah yang pakai kacamata, boleh silakan Mbak Nitia. Nama dari mana dan untuk siapa pertanyaannya? Tes. Ya, selamat siang. Nama saya Rizky, saya dari FTUI. Mau nanya ke Ci Olive. Pertama ini mengenai apa namanya? Tadi kan mengenai dana darurat gitu ya. Maksudnya itu ada nggak kriteria gitu? Misalkan untuk kita mahasiswa ini kriteria berapa dana darurat yang harus disiapkan? Terus dana darurat ini apakah dalam berbentuk istilahnya dananya diendapkan di tabungan atau mungkin bisa di instrumen-instrumen yang lebih apa yang istilahnya fluktuatifnya lebih kecil. Lalu saya mau tanya juga ke Pak Parahita, kalau menurut Bapak gitu, apakah misalkan tadi kan mengenai ada saham yang turunnya sampai lebih dari 20%, kebetulan saya juga ngalamin juga gitu Pak, maksudnya nyimpan di saham terus turun sampai 20%. Nah kalau menurut Bapak, apakah kan karena gini ya, ada dua perdebatan gitu kalau saya lihat misalkan di apa influencer pasar modal gitu. Ya udah kalau misalkan udah lebih 5% cut loss. Tapi ada beberapa juga yang ngomong justru makin kalau dia makin turun nambah muatan, nanti kan dia bakal balik lagi tuh ke harga apa siklusnya bakal seperti itu. Nah, menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Oke. Boleh ke Kak Olive dulu Kak. Oke Rizky, jadi kalau untuk mahasiswa dana darurat sih nggak usah banyak-banyak ya, maksimal 3 bulan pengeluaran aja. 1-3 bulan lah, 1 bulan juga udah oke kok gitu kan, apalagi kalau yang masih tinggal sama orang tua gitu. Dananya taruh di mana? Kalau aku sebagian taruh di rekening terpisah, tapi sebenarnya nggak mesti bikin rekening banyak-banyak kok sekarang. Sekarang itu ada bank-bank yang dia bisa dalam satu rekening ada berbagai dompet kan, gitu. Jadi nggak perlu buka-buka lagi baru gitu. Nah, dompet yang untuk dana daruratnya terpisah supaya nggak keganggu. Sebagiannya biasanya aku taruhnya di reksadana pasar uang atau deposito di bank digitalnya itu sendiri gitu. Tapi kalau teman-teman mahasiswa cuma dana daruratnya 1-3 bulan dan nominalnya nggak terlalu besar, taruh aja di rekening biasa gitu. Yang penting syaratnya untuk kita taruh dana darurat adalah pertama gampang dicairin ya, liquid. Yang kedua minim fluktuasi. Jadi jangan sampai taruh dana daruratnya di instrumen yang agresif. Takutnya kalau pas butuh duit harga saham atau bitcoin atau apapun itu lagi turun, yang ada malah nggak ada dana daruratnya gitu. Boleh Pak Parahita silakan. Oke, untuk Rizky jawabannya ya sebenarnya itu hampir sama seperti pertanyaan Stefani sebelumnya gitu. Artinya kita harus tahu alasannya waktu beli saham itu apa. Kan setiap orang tuh alasannya bisa beda-beda ya. Kalau mungkin saya cenderung untuk fundamental gitu ya. Artinya memang saya lihat dari bisnisnya valuasi. Ya kalau selama itu masih intact gitu ya saya mungkin nggak akan jual, mungkin bisa nambah. Tapi kalau mungkin yang teman-teman yang pakai technical, TA gitu ya, saya mungkin nggak terlalu paham TA ya. Kalau memang dia alasannya memang dari price action, dan kemudian udah tidak sesuai sama asumsi awalnya, ya bisa aja pakai rule tadi 5%, 20%, I don't know gitu kan. Kembali ke alasan kita awal, kita itu mau apa sih
apa yang kita harapkan dari beli saham itu gitu loh. Kita alasannya apa beli? Itu alasan untuk jual juga nanti. Itu yang harus tahu di depannya. Jangan yang tadinya pengen dari TA karena dia tahu-tahu breakout gitu ya, katanya kalau TA gitu ya. Terus kemudian waktu jatuh, ambrol, jadi investor. No, it's a no. Ya, oke. Oke, makasih tadi pertanyaannya sudah dijawab ya dengan sangat clear oleh kedua pembicara. Boleh pertanyaan selanjutnya? Ya, kakak yang di tengah, yang baju oranye, silakan. Waktu kita juga sudah tidak banyak, jadi buat teman-teman yang belum bertanya, boleh disiapkan pertanyaannya. Ya, selamat sore, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Leo, karyawan swasta. Ingin bertanya ke Pak Parahita. Ini saya tertarik Pak terkait circle of competence. Pertanyaan saya, Bapak ada pernah pengalaman nggak Pak terkait pembelian saham di zona bahaya Pak? Dan mungkin yang kedua Pak, pertanyaannya, kapan kita mengetahui bahwa kita paham terkait satu perusahaan apa satu saham tertentu Pak? Ya, terima kasih. Oke, sorry yang kedua saya agak kurang jelas pertanyaannya apa? Yang kedua boleh diulang. Yang kedua, kapan kita tahu bahwa kita itu paham tentang suatu saham ataupun suatu perusahaan yang memang kita baru tahu Pak? Ya. Terima kasih. Oke, circle of competence itu kalau saya sendiri pengalaman ya pernah, apalagi terutama awal-awal. Yang paling sering yang saya kalau masuk beli saham di situ tuh gara-gara dengar dari teman. Itu paling sering. Teman bilang itu ini bagus gitu. Dia tuh bisa convince saya gitu loh, ini saham ini bagus-bagus padahal kita itu nggak paham sebenarnya. Tapi kelihatannya dari yang cerita itu bagus gitu loh. Kita nggak tahu padahal. Oke, kita yakin kita beli, tahu itu tahu hancur gitu aja. Kita nggak tahu. Mungkin dia udah jual, kita I don't know. Itu sering kejadian seperti itu. Ya itu makanya kita kenapa harus punya circle of competence. Masalah yakin atau tidak, yakin itu kalau buat saya sampai yakin apabila harga sahamnya pun jatuh kita akan tahu dia akan balik lagi bisa akan balik lagi. Bisnisnya nggak ada masalah apa-apa, kita update semua gitu ya, kita yakin banget. Kita tuh tahu gitu loh yang ngedrive penjualannya itu apa, cost-nya itu apa, terus masalah yang potensi yang bakal muncul itu apa gitu ya. Meskipun nggak semuanya ya, at least mungkin 70% aja udah oke gitu ya. Gimana pun investasi pasti ada resiko, kita nggak bisa 100% yakin. Saya sebagai investor aja bisa yakin 60% aja udah seneng loh Pak. Makanya itu ditanggulangi dengan ada diversifikasi, karena kita kemungkinan akan salah, itu aja. Oke, sudah terjawab ya Kak tadi pertanyaannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin kita batasin untuk dua penanya terakhir. Boleh angkat tangan yang tadi ya? Ya, oke. Untuk kakak yang di tengah, boleh tolong panitia mic-nya yang pakai topi. Yang di tengah yang pakai topi, silakan. Ya. Ya, silakan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Irfan, karyawan swasta. Pak Parahita, saya kan angkatan corona nih. ARB itu 6% tuh ya Pak ya. Nah, katanya kan Juni besok tuh ARB-nya 15% Pak. Tipsnya Pak untuk ngadepin ARB 5% itu gimana? Oke, saya jadi kayak dejavu ya, karena saya pernah ngalamin yang simetris gitu ya. Artinya gini loh, itu kembali ke keyakinan kita gitu loh. Itu tapi kalau 6% itu ruginya juga ada loh Pak. 6% itu bisa 6% seminggu berjilid-jilid 6% terus. Tapi kalau simetris itu ada kemungkinan 1-2 kali ARB selesai. Tapi sakitnya banget sakitnya. Saya pernah ngalamin turun dalam banget itu sehari pernah gitu ya. Tapi ya kalau memang nggak yakin tuh atau enggaknya itu kan tergantung masing-masing ya. Saya nggak tahu. Jalan paling simpel, jalan paling bodoh-bodohan ya diversifikasi aja Pak. Kalau biasanya cuma pegang 3 saham, coba pegang lebih 5 saham. Artinya kalau ada satu saham yang kena kayak gitu kita nggak seberapa panik gitu loh. Itu saran dari saya ya. Tapi ya apalagi kalau main-main yang kayak gorengan-gorengan saya nggak bisa komen lah ya. Itu udah kayak roller coaster, itu lebih parah lagi nanti akan. Ya, itu sih. Oke. Jadi mungkin tipsnya diversifikasi tadi ya dari Pak Parahita ya. Ya, jadi semoga masih semangat menghadapi ARB yang baru. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh? Iya, Kakak. Boleh tolong panitia mic-nya? Ya. Silakan.
Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivian dari Bina Nusantara University. Mau tanya untuk Kak Olivia, ini case-nya untuk orang-orang yang mungkin terkena generasi sandwich. Ya, secara tidak langsung berarti mereka kan mungkin menanggung orang tua, dirinya sendiri ataupun mungkin adiknya gitu. Pertanyaannya, bagaimana sih cara supaya seseorang ini tetap bisa memenuhi mimpinya tanpa harus meninggalkan tanggung jawabnya? Terima kasih. Oke, generasi sandwich itu memang cukup rumit ya di Indonesia dan banyak gitu. Yang biasanya dilahirkan dari orang tua yang mereka kelahirannya tahun 60, 70 ya wajar aja karena inklusi keuangannya juga masih sangat rendah gitu. Ya memang kita harus terima nasib. Aku juga salah satu dulu yang generasi sandwich. Cuma menurut aku gini, selama kita membantu orang tuanya itu untuk kebutuhan pokok dan juga sakit penyakitnya dia, oke. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidupnya, kan ada juga ya orang tua ya yang ya pengennya masih arisan gitu. Karena mungkin dulu gaya hidupnya waktu papahnya masih kerja, ya gaya hidupnya levis gitu. Kita harus kasih pengertian ke orang tua, harus jujur kemampuan kita seperti apa. Kalau memang nggak bisa untuk memenuhi gaya hidup mereka, ya jangan gitu, ya kan? Kalian harus tahu sendiri kemampuan kalian dan kalian kan hidup juga masih panjang ke depannya, ada kebutuhan lain. Jadi menurut aku untuk kebutuhan pokok untuk nyokolain adik silakan. Berarti problemnya di sini kan ada cash flow problem ya. Kalau duitnya habis sampai kamu nggak bisa nyimpen uang sama sekali, tandanya memang kamu harus berusaha lebih keras untuk tingkatin pendapatan. 2008, mamaku udah tua banget ya, umurnya 77 tahun waktu dia meninggal 2021. Memang kita udah tahu beberapa tahun terakhir beliau sudah sakit jantung gitu ya. Suamiku menghidupiku sepenuhnya, tapi aku tetap punya perasaan kayak, wah gak enak banget ya minta sama suami untuk berobat mamaku. Akhirnya aku berdoa sama Tuhan untuk Tuhan kasih aku berkat juga supaya aku bisa punya penghasilan. Jadi tempat kamu curhat adalah sama Tuhan, pasti nanti dikasih. Oke, bagus banget. Oke, terima kasih, itu juga sum up pertanyaan terakhir tadi ya dari para audiens. Dan aku juga mau ngucapin makasih banget ke Pak Parahita, ke Ibu Olive tadi sudah menyampaikan materinya, sudah menjawab semua pertanyaan para audiens. Mungkin sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk dua speaker kita ini yang luar biasa. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah hadir dengan sangat antusias baik offline maupun online. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Oke, for now aku hands over ke panitia. Terima kasih kepada Ibu Olivia Louis dan Bapak Parahita Irawan yang telah memaparkan materi serta Kak Andreas Krisdikananda sebagai moderator yang telah merangkum materi pada sesi pertama. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Mandiri Tunas Finance, Bank Syariah Indonesia, dan Iluni FEB UI yang telah mensponsori seluruh rangkaian acara kami. Sebelum acara berakhir, akan dilakukan pemberian kenang-kenangan simbolis yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama Ibu Olivia Louis dan Bapak Parahita Irawan sebagai pembicara, serta Kak Andreas Krisdikananda sebagai moderator acara hari ini. Sebagai kenang-kenangan Investalk KSPM FEB UI 2023, kami mengajak para pembicara dan moderator
kita untuk berfoto dengan CEO KSPM 2023, Saudara Adrian sebagai perwakilan KSPM 2023. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Olivia Louis dan Bapak Parahita Irawan sebagai pembicara, serta Kak Andreas Krisdikananda sebagai moderator acara Investalk pada hari ini. Kami mempersilakan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat duduk. Ya, Pak Parahita makasih banget Pak. Sebelum melanjutkan ke sesi kedua, kita akan melakukan rehat selama 5 menit yang akan diisi oleh sesi kuis berhadiah. Bagi para peserta, diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang acara, karena pada sesi kedua akan ada pemaparan langsung oleh Bapak Lo Keng Hong sebagai pembicara yang dimoderatori oleh Bapak Lukas Setiatmaja. Terima kasih.